Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem informasi manajemen observasi di Zeito Kopi. Saya sendiri sebagai Efredo Riacinaga, NEM B11 2018 05202. Saya Muhammad Hamim di NIM B11 2024 497. Saya Raka Nur Apriananda B11 2018 05196. Saya Muhammad Alif Zainul Sahid B11 2018 05215. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Zeito Kopi. Zeito Kopi yang terletak di Pati, tepatnya di kawasan Desa Jondro, Kecamatan Wederik Jaksa. Satu, industri, kopi, food, dan berbagai minuman lainnya. Didirikannya Zeito Kopi yaitu pada tanggal 23 Juli 2020. Zeito Kopi ini termasuk kafe baru. Produk minuman dan makanan, pemilik namanya Ninik Debariani. Sejarah singkat mengenai Zeito Kopi. Zeito Kopi adalah sebuah kafe yang didirikan di Desa Jondro. Pemilik kafe ini membuat kafe Zeito Kopi biar merasa dekat ngopinya karena rumahnya dekat dengan kafenya dan terjadilah Zeito Kopi ini. Dan pemilik tersebut juga untuk membuat lowongan pekerjaan. Secara basic mereka memang bukan orang yang berpengalaman, namun mereka adalah orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Dengan melakukan action, mereka terus membenahi manajemen mereka, berusaha menyediakan menu yang cocok dan baik dari segi harga dan rasa kepada pelanggan. Berlokasi di desa bernuansa unik, simpel dan elegan, tepatnya di Desa Jondro, RT 1 RW 4, Kecamatan Wederik Jaksa, Pati. Selain harga menu yang ditawarkan terjangkau, Zeito Kopi memanjakan customer dengan memberikan fasilitas koneksi internet, musik, kendaraan ATV, dan kolam renang. Zeito Kopi juga memberikan fasilitas dan ruangan outdoor dan indoor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Hamim. Alah Mim, ki mbek salen Mim. Wah, Mim habis. Ayo Anda lanjut ah. Produksi dan pelayanan. Pada proses produksi dan pelayanan Zeito Kopi sudah didukung dengan peralatan yang canggih guna mendukung kenyamanan dan efisiensi waktu yang digunakan dalam proses pembuatan dan pelanggan. Visi dan misi Zeito Kopi. Visi Zeito Kopi adalah untuk menjadi bukan kota Pati. Produk Zeito Kopi. Semua jenis kopi mentah dan food, tradisional food, makanan dan minuman Zeito Kopi dan berbagai macam snack. Semua makanan dan minuman berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang paling atas ada owner sendiri, ada struktur keuangan, operasional, pemasaran dan SDM. Keuangan itu ada staf keuangan. Terus di bawahnya direktur operasional itu ada bar, bawahnya lagi ada barista, kitchen, terus pembersih. Sistem informasi pemasaran Zeito Kopi. Dalam memasarkan produknya, Zeito Kopi menggunakan dua cara, yaitu online dan offline. Pemasaran online menggunakan media sosial Facebook, X, dan Instagram. Dari pemasaran online yang digunakan, keduanya Instagram maupun Facebook adalah media sosial yang paling banyak memberikan dampak positif kepada Zeito Kopi. Melalui Instagram, Zeito Kopi dapat menginformasikan promo, acara musik, dan informasi mengenai Zeito Kopi dan lainnya. Dengan menggunakan sosial media,
Zito Kopi bisa langsung mencakup target pasarnya. Sedangkan Facebook Page begitu efektif untuk mengupdate informasi mengenai Zito Kopi. Karena Facebook Page dikirim melalui grup-grup Facebook dan para pekerjanya juga biasanya mempromosikan di Facebook pribadinya sendiri. Sedangkan pemasaran offline dilakukan melalui informasi dari mulut ke mulut pelanggan yang datang. Jika hanya dari informasi konvensional dari mulut ke mulut, biasa cenderung lama karena belum tentu orang menyampaikan informasinya. Sistem informasi MSDM Zito Kopi. Bidang SNCM Zito Kopi lowongan pekerjaan atau rekrutmennya dari rekomendasi karyawan Zito Kopi sendiri karena termasuk kafe yang baru dibuka. Untuk rencana kedepannya Zito Kopi melakukan pendaftaran dengan cara melalui syarat-syarat tertentu. Sistem informasi MSDM lain dalam Zito Kopi yang digunakan adalah sistem shift dan absensi. Shift dibagi menjadi 3 para karyawan tersebut. Absensi menggunakan fingerprint. Dari absensi fingerprint, tiap akhir bulan bisa diambil datanya. Melalui fingerprint, pihak perusahaan bisa tahu jumlah karyawan yang masuk. Keterlambatan dari lembur juga harus dihitung. Misalnya, ada karyawan lembur, mereka harus memberi laporan terlebih dahulu. Karena tidak bisa asal lembur. Dan harus jelas lembur karena apa. Jika ada karyawan yang tidak masuk, harus izin. Karena dari absensi akan kelihatan. Konsekuensinya potong gaji. Next. Sistem informasi operasional Zito Kopi. Dalam operasional Zito Kopi yang bertanggung jawab adalah owner-nya yang akan memimpinnya semua karyawan yang terlibat dalam masing-masing divisi yang ada dan dituntut untuk bekerja dengan profesional di setiap bidangnya dan harus meningkatkan kualitas pelayanan. Aktivitas terdiri dari waiter atau pelayan, bertugas untuk melayani apa yang akan dibutuhkan konsumen, memesan menu, mengarahkan tempat duduk yang diinginkan. Kasir, bertugas memproses pesanan dan menginformasikan kepada pelayan mengenai ketersediaan menu. Barista, bertugas untuk meracik minuman sesuai pesanan yang ada dan mengontrol segala kebutuhan persediaan bahan minum. Chef atau koki, bertugas untuk menyediakan makanan sesuai pesanan yang ada dan juga mengontrol segala kebutuhan persediaan bahan makanan. Cleaning service, petugas kebersihan, bertanggung jawab mengenai kebersihan dan sanitasi lingkungan Zito Kopi. Next. Sistem informasi keuangan Zito Kopi. Sistem keuangan Zito Kopi terdapat 2 jalur aliran dana, yaitu dana masuk dan dana keluar. Dana masuk diperoleh dari penjualan minum dan snack, produk unggulan dari Zito Kopi. Sedangkan dana keluar digunakan untuk membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku dan membayar tagihan. Membayar gaji dilakukan oleh owner atau pemilik kafe yang tadinya diberikan kepada karyawan berdasarkan perhitungan absensi, kehadiran karyawan, dan jam lembur dan karyawan. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Al. Kesimpulannya dari PPT kami yaitu
Sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Tujuan sistem informasi adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebuah sistem informasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada itu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan konsumen akan tempat hiburan untuk berkumpul atau hanya sekedar menikmati makanan dan minuman sudah menjadi kebutuhan. Lantas, Seito Kopi melihat potensi bisnis ini menjadi sektor bisnis yang menggiurkan. Adanya sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan perusahaan dalam mengawasi kinerja karyawan dan menunjang kebutuhan konsumen, sehingga teknologi dan fasilitas yang diharapkan dapat menunjang aktivitas perusahaan seperti di bidang produksi dan pemasaran, yang menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam menarik pelanggan. Sarannya, berdasarkan hasil observasi, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya setiap perusahaan harus menerapkan sistem informasi manajemen yang baik dan tepat karena berpengaruh pada perkembangan dan kestabilan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan seorang manajer. Sebaiknya Seito Kopi membuat aplikasi pemesanan dan pesan antar untuk konsumen agar mempermudah transaksi pembelian melalui online. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus PPT itu kita salah.